Bentrok antara warga dengan mahasiswa terjadi di depan kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Kamis malam. Warga melempari batu ke arah mahasiswa yang bertahan di sekitar kampus. Aparat gabungan Polrestabes Makassar langsung membubarkan aksi anarkis ini dengan melepaskan tembakan gas air mata. Polisi yang menyisir di lokasi meringkus seorang pemuda yang diduga sebagai provokator aksi. Sebelumnya, para mahasiswa menutup jalan raya di depan kampusnya dengan membakar ban dan palang bambu hingga jam berbuka puasa. Kita aksi di sana, kemudian balik ke kampusnya masing-masing. Kemudian di depanku UNM ini tiba-tiba ada sekelompok mahasiswa yang menutup jalan. Jadi kami dorong bubarkan. Para mahasiswa ini tergabung dalam unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja Jembatan Layang Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa di depan gedung DPR. Hingga malam ini, mahasiswa melakukan aksi bakar ban yang mengarah ke gedung DPR RI dikarenakan saat ini belum diperkenankan masuk ataupun berdiskusi dengan pimpinan DPR. Unjuk rasa ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR. Mahasiswa menilai hampir seluruh isi pasal dalam undang-undang tersebut sangat tidak pro rakyat sehingga akan semakin menyengsarakan masyarakat, terutama para pekerja. Mahasiswa mendesak agar DPR membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Imbas dari demo, mahasiswa memblokade ruas Jalan Gatot Subroto menuju Selipi. Sebelumnya unjuk rasa sudah dilakukan mahasiswa dari sore hari. Selain memblokir jalan, pendemo juga mencoba menerobos masuk dengan memanjat dan menggoyangkan pagar gedung DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sejumlah rumah warga di bantaran rel kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Belum diketahui asal api, namun kobaran api masih dalam upaya pemadaman. Kebakaran melanda pemukiman penduduk bantaran sel Jalan Pesing Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Sejumlah warga dan petugas bahu-membahu berusaha memadamkan api. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah dan menjalar ke rumah warga yang lain. Belum diketahui asal api, namun kobaran api masih dalam upaya pemadaman. Pemirsa, kepanikan mewarnai razia yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia ini digelar mengingat masih banyaknya para pedagang yang menguasai trotoar jalan untuk berjualan. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Kamis siang membuat para pedagang panik. Mereka berusaha mengangkut barang dagangannya agar tidak diangkut petugas. Sempat terjadi ketegangan saat seorang pedagang berusaha merebut barang dagangannya dari tangan petugas dan memohon agar petugas tidak membawa paksa barang dagangannya. Razia digelar karena para pedagang memanfaatkan jalur pedestrian saat peningkatan jumlah pengunjung pada 2 pekan jelang Lebaran. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan pedagang di pinggir jalan ini juga telah merampas hak para pejalan kaki. Menjelang Lebaran, di saat bulan puasa, biasanya pengunjung banyak yang turun ke Pasar Tanah Abang. Nah, dengan banyaknya pengunjung itu, tentunya banyak saudara-saudara kita PKL yang mencoba meraih untung, menawarkan barang dagangannya. Nah, ini mereka mengokupasi trotoar. Nah, ini kita jaga agar trotoar tidak diokupasi, terutama oleh para pedagang kaki lima dan parkir liar. Petugas akan terus menggelar razia hingga jarut perjalan kaki bersih dari keberadaan pedagang.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Kelurahan Tanjung Mulia, Kota Medan, Sumatera Utara. Terduga bandar dan pengguna narkoba kocar-kacir ke perlintasan rel kereta api karena panik dikejar petugas. Para terduga bandar dan pengguna narkoba ini kocar-kacir saat Satuan Narkoba bersama Sat Sabara Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Jalan Alfaka 7, Medan, Sumatera Utara. Salah seorang pengguna narkoba yang mencoba kabur sempat membuang barang bukti ke dalam parit. Warga sekitar kawasan pinggir rel Medan Deli resah dengan peredaran narkoba di kampung mereka. Dari penggerebekan, polisi menangkap 4 pelaku, 1 diantaranya bandar narkoba. Kami berhasil mengamankan 4 orang laki-laki yang mana keterlibatan 4 orang tersebut, 1 orang diduga bandar dan 3 orang sebagai pengguna. Adapun barang bukti yang diamankan 4 paket sabu-sabu berat sekitar 10 gram lebih, kaca pirek, dan uang penjualan sekitar Rp300.000. Selanjutnya 4 terduga bandar dan pengguna narkoba beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ricuh antara sopir travel dengan petugas terjadi di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut polisi, kericuhan ini berawal dari kesalahpahaman dan berhasil diamankan oleh petugas. Kericuhan terjadi di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kericuhan berawal dari cekcok antara petugas parkir dengan sopir travel yang menjemput jemaah umroh. Sopir travel yang tidak terima ditegur petugas kemudian marah dan kericuhan pun tak terhindarkan. Kejadian ini membuat kepanikan calon penumpang. Tapi sudah kondusif ya? Sudah clear kemarin. Sama-sama saling memaafkan. Kalau situasi bandara secara umum? Aman, sudah kembali normal. Kericuhan berhasil dilerai setelah petugas BKO dari TNI dan petugas pengamanan bandara mengamankan aksi. Petugas kemudian memediasi kedua belah pihak dan mencari jalan tengah untuk berdamai. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian motor di permukiman padat penduduk di kawasan Kampung Makassar, Jakarta terekam CCTV. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat warga tengah berbuka puasa. Dari rekaman kamera pengawas, seorang pelaku berjalan kaki bolak-balik mengawasi situasi di permukiman padat penduduk di Jalan Kerja Bakti, Jakarta. Pelaku langsung menggasak sebuah motor jenis Matic yang terparkir di depan pagar rumah. Pelaku mampu merusak kunci kontak motor korban lalu mendorongnya hingga keluar gang. Pelaku sempat berpapasan dengan warga sekitar. Namun warga tidak mengetahui bahwa pria yang mendorong motor tersebut merupakan pelaku curanmor. Itu jam berapa, Pak? Mau Isa ya, gitu. Itu awalnya kayak gimana sih? Pelakunya berapa orang? Pas di CCTV? Pas Bapak lihat CCTV itu pelakunya datang berapa orang, Pak? Enggak, maksudnya pelakunya, tersangkanya datangnya berapa orang? Saat ini korban telah melapor ke polisi dengan membawa alat bukti rekaman kamera pengawas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah ponsel meledak saat pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara. Ponsel itu tiba-tiba berasap saat proses pemusnahan oleh Upati Nunukan. Sebuah ponsel tiba-tiba berasap dan meledak saat dimusnahkan Bupati Nunukan. Asap tebal mengepul dari ponsel dan langsung dijauhkan oleh petugas pelaksana dari tumpukan ponsel lainnya.
Insiden ini terjadi saat pemusnahan barang bukti kejahatan di Kejaksaan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara. Karena cepat ditangani, tidak ada korban luka akibat peristiwa ini. Kaget aja ya, karena diajarinnya seperti itu, ternyata keluar asap. Nah, jadi itu ternyata kan harus dari sisi depannya, tidak boleh dari sisi belakang. Kaget aja. Kejaksaan Negeri Nunukan menggelar pemusnahan barang bukti kejahatan yang diperoleh dari hasil penindakan selama periode November 2022 hingga Maret 2023. Kalau tidak segera dimusnahkan kan akan memberikan ruang, akan memberikan waktu pada pihak kami sendiri, tidak tertutup kemungkinan kan gitu untuk menyalahgunakan kewenangan. Jadi kami perintahkan segera dilakukan eksekusi. Pemusnahan barang bukti kejahatan dilakukan sesuai amar putusan pengadilan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi laka lantas. Pemirsa, diduga mengantuk, seorang supir truk menabrak mobil box pick-up di Jembatan Belawan, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari Pelabuhan Belawan menuju ke Kota Medan sempat terjadi kemacetan. Truk trado yang mengangkut peti kemas kosong menabrak sebuah pick-up dari arah berlawanan. Peristiwa terjadi saat truk datang dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan, namun setiba di jembatan, truk yang dikemudikan Putra belok kanan dan menabrak pick-up yang datang dari arah Belawan. Sebelum menabrak pick-up, truk juga menabrak pembatas jalan hingga hancur. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk trado mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jalan dari Pelabuhan Belawan menuju ke Medan dan sebaliknya menjadi macet karena truk trado tersebut melintang di ujung jembatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli, iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan panggil Lurah Kapuk dan Camat Cengkareng, Jakarta terkait beredarnya surat permohonan tunjangan hari raya. Pada selebaran yang tertulis dikeluarkan oleh pengurus RT 009 RW 16 itu, warga diminta memberikan THR dengan nominal yang telah ditentukan. Beredar surat permohonan THR di lingkungan warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pada surat yang tertulis dikeluarkan oleh pengurus RT 009 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng itu berisi permintaan THR kepada warga yang dikeluarkan pada 30 Maret 2023. Tertera jelas pada surat warga dipatok nominal THR berbeda. Home industri sebesar Rp300.000, warung Rp150.000, kontrakan Rp200.000 dan rumah tinggal Rp50.000. Gimana Pak? Tanggapannya gimana? Beredar sama di Twitter. Itu rame Pak. Iya Pak, di Twitter Pak. Ada himbauan nggak Pak? Responnya apa gitu Pak? Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah saya suruh. Bapak nggak ada mau kasih teguran atau seperti apa himbauan? Saya tanya Pak Lurah dulu. Akan dipanggil nggak Pak? Apanya? Pak Lurahnya. Pak Camat Kapuk ya? Iya. Kapuk ya, nanti saya telepon Pak. Sementara permohonan THR ini diperuntukkan bagi pengurus RT, petugas keamanan, petugas kebersihan, anggota Dawis, dan ZIS Kelurahan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 3 tersangka pembuat dan penyebar hoaks bernarasi penyidik menyisihkan barang bukti penyeludupan pakaian bekas. 1 tersangka adalah perempuan dan 2 tersangka lainnya adalah pria. 2 tersangka pria berinisial IAS dan EW bekerja sama mengirimkan pesan kepada salah satu akun Twitter berupa foto yang disertai kata-kata hoaks bernarasi penyidik menyisihkan barang bukti pakaian bekas. Foto kemudian diunggah oleh akun tersebut yang diketahui merupakan akun yang dikendalikan otomatis dengan sistem bot. Tersangka EW mengaku sengaja mengunggah foto tersebut dikarenakan tidak suka terhadap polisi. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menangkap AM, orang yang mengunggah pertama kali foto tersebut di status WhatsApp. AM itu dari teman-teman membuat berita waktu kita hasil rilis pada saat penangkapan. Pada saat kita melakukan penindakan, kita lakukan rilis beberapa waktu yang lalu, kemudian foto itu muncul di media. Nah, itu yang diambil tangkapan foto tersebut, kemudian ditambahkan kata-kata yang AA, saya bekerja di Direktorat di Dirkrimsus katanya. Seharusnya Ditkrimsus tapi dia bikin Dirkrimsus. Seperti itu. Nah, dari itulah ditangkap oleh si AW, dia melihat ada masalah seperti ini. Kemudian dia membuat lagi hal yang dia
post di Twitternya yang tadi katanya bayangin bayangmu disita terus dikasihkan ke orang-orang padahal kamu sendiri ngurus izinnya ribet. Nah, ini kemudian si EW ini dia DM kepada IAS, yang IAS ini juga memiliki bot atau mesin robot. Jadi begitu di DM ke situ, mesin robot ini bekerja, nanti akan memancarkan begitu banyaknya. Pemirsa, TNI Angkatan Udara menggelar gladi bersih jelang peringatan HUT ke-77 di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Nantinya 82 pesawat tempur dan transportasi ini akan dipertunjukkan di puncak hari peringatan pada hari Minggu 9 April 2023 mendatang. TNI Angkatan Udara menggelar gladi bersih jelang peringatan HUT ke-77 di Taxiway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Nantinya akan ada demo udara, penampilan pesawat-pesawat TNI AU dengan melibatkan 82 pesawat dan ribuan prajurit yang akan menampilkan simulasi pertempuran dan atraksi pesawat serta di darat. Sejumlah alutsista juga akan dihadirkan saat puncak peringatan pada Minggu 9 April mendatang, diantaranya Smart Hunter SJ-311, Ransus Mars, hingga APS Turangga dan lainnya. Latihan ketiga ini dihadiri personel TNI AU dengan total 3.593 personel. Seperti telah kita saksikan tadi, upacara ini melibatkan 82 pesawat terbang dari berbagai jenis dan juga melibatkan pasukan sebanyak 3.300, 2.200 pasukan di darat sebagai pasukan parade dan defile, dan 1.100 adalah awak pesawat dan ground crew yang mendukung pesawat. HUT ke-77 TNI AU kali ini bertemakan profesional, modern dan tangguh sebagai angkatan udara yang disegani di kawasan. Gladi bersih dan pelaksanaan upacara terbuka untuk umum, masyarakat yang ingin menyaksikan di Lanut Halim Perdana Kusuma dapat melalui 4 akses, yaitu pintu pos Provos Kalimalang, pintu Provos Pos Lama Makassar, pintu pos Provos Dirgantara 1 Jalan Raya Pondok Gede, dan pintu pos Gapura. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Wisata Selapanik Kabupaten Ciamis memiliki anugerah alam yang menjadi daya tarik tersendiri. Desa Wisata Selamanik memiliki kontur alam yang didominasi pertanian, persawahan, bukit, dan sungai serta lahan perkebunan dan perikanan. Di sela memberikan anugerah Desa Wisata Indonesia, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno kunjungi pameran hasil UMKM setempat dan mencoba arung jeram di aliran Sungai Cimuntur. Bantuan kelengkapan homestay juga diberikan Menparekraf, dan anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 menjadi daya bangkit bagi ekonomi desa dan sebagai wahana promosi untuk menunjukkan potensi desa-desa wisata di Indonesia kepada wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Sungai Cimuntur yang ternyata juga memiliki banyak daya tarik, dan saya alhamdulillah merasakan langsung bersama Pak Dandim dan Pak Wakil keindahan dari desa ini. Oleh karena itu saya nyatakan Desa Wisata Selamanik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai. Pemirsa, tim penindakan KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan. Kamis malam, KPK juga menangkap Bupati Kepulauan Meranti M. Adil. Informasi selengkapnya tetaplah di iNews Pagi.